Halo Lure, welcome back. Kali ini, saya akan menceritakan film yang menarik. Jangan lupa subrek, oke? Gas! Untuk waktu yang lama, para ilmuwan telah bekerja untuk mengkonfirmasi keberadaan bentuk kehidupan lain di alam semesta. Hingga suatu hari di tahun 1982, anggota tim peneliti Norwegia menemukan sesuatu yang dapat mengubah jalannya sejarah. Untuk menyelidiki masalah tersebut, Dr. Sander Halvorsson dan asisten penelitiannya, Adam Finns, merekrut ahli paleontologi KT Lloyd untuk bergabung dengan tim ilmiah Norwegia. Stasiun penelitian geologi di Antartika yang bernama Thule memiliki penemuan terbaru tentang struktur dan spesimen. Dr. Sander mengungkapkan kebutuhan mutlak untuk memiliki ahli paleontologi yang dapat mengekstrak spesimen dari balok es sehingga mereka datang untuk membawa KT. Meskipun tidak mengetahui informasi yang cukup tentang sifat penelitian, KT setuju untuk bergabung dengan tim. Keesokan harinya, mereka naik helikopter H3 Sea King menuju Antartika. Saat tim akhirnya tiba di stasiun Thule, mereka tidak membuang waktu dan langsung menuju ke dasar eksplorasi ilmiah mereka. Ilmuwan yang baru tiba kemudian bertemu dengan Edvard Wolfer, ilmuwan yang memimpin penemuan, dan bersamanya adalah ahli geologi Carl dan Juliet. Mereka mengawal mereka menuju struktur yang digali, dan tak lama kemudian, para ilmuwan datang untuk melihat pesawat luar angkasa yang jatuh terkubur di bawah es Antartika. Setelah itu, mereka naik kembali ke permukaan dan melihat tubuh beku makhluk yang tampaknya telah selamat dari kecelakaan 100.000 tahun yang lalu. Malamnya, KT membahas persiapan untuk memindahkan makhluk tak dikenal itu dengan ilmuwan Norwegia lainnya. Dia juga bertemu dengan tim dan mencoba mempelajari nama mereka, termasuk Peder, lalu Lars, yang tidak bisa mengerti kata-kata bahasa Inggris, bersama dengan anjingnya. Keesokan harinya, beberapa anggota tim menggali tubuh dalam balok es dan membawanya kembali ke stasiun Thule. Sementara tim sibuk mempelajarinya, Dr. Sander dan Edvard memasuki ruangan, di mana mantan menuntut untuk mengambil sampel jaringan dari makhluk di dalam es. KT mencoba untuk memprotes kesesuaian ide tersebut, tetapi Dr. Sander mengabaikannya dan kemudian memberitahunya untuk tidak membantahnya di depan tim mereka lagi. Untuk mendapatkan sampel jaringan kecil dari makhluk itu, mereka menggunakan mata bor untuk melewati balok es yang tebal, sedikit mengebor permukaan tubuh makhluk itu. Saat semua orang bersantai di ruang rekreasi malam itu, Dr. Sander masuk dan meminta perhatian semua orang. Dia mengumumkan kemungkinan terobosan, karena dia belum pernah melihat organisme apapun yang memiliki struktur seluler yang sama seperti yang mereka temukan. Tim kemudian melanjutkan untuk merayakan kabar baik, dan sementara yang lain minum atau berbicara, kopilot Derek pergi untuk memeriksa ruangan tempat makhluk itu disimpan. Dia mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat baik-baik saat Peder masuk untuk menakut-nakutinya. Derek terkejut, dan saat dia akan mengikuti Peder keluar, makhluk tak dikenal atau benda melarikan diri dari balok es. Dia lari untuk memberi tahu semua orang tentang insiden tersebut, namun pada awalnya tidak ada yang percaya padanya. Tapi melihat reaksinya, mereka semua bergegas ke kamar dan menemukan balok es yang hancur. Tim kemudian memutuskan untuk membagi menjadi beberapa kelompok untuk menemukan benda tersebut. Saat mereka berada di luar, beberapa ilmuwan menemukan bahwa anjing Lars telah dirusak, tampaknya oleh benda itu. Sementara itu, Olaf dan Henrik akhirnya dapat menemukannya bersembunyi di bawah salah satu rumah. Saat Henrik mulai berteriak, benda itu menusuknya dari belakang menggunakan tentakelnya dan menariknya ke dalam tubuhnya, meninggalkan darah di wajah Olaf. Kemudian, yang lain juga bergegas ke tempat kejadian setelah mendengar teriakan minta tolong Olaf. Beberapa pria mencoba untuk menembakkan benda itu, tapi itu tetap ada. Jadi, mereka terpaksa membakar rumah, yang akhirnya membakar benda itu. Bahkan setelah apa yang terjadi, tim tidak punya pilihan selain melanjutkan studi. Beberapa anggota tim, termasuk KT dan Adam, melakukan otopsi terhadap sisa-sisa makhluk itu.
Kemudian, hasilnya mengarahkan keduanya untuk menemukan bahwa sel-sel benda itu menyerap dan meniru sel Henrik. KT segera keluar dari lab dan melihat anggota tim lainnya di lorong. Carter, Derek, dan Griggs sekarang bersiap untuk naik helikopter untuk mengirim Olaf ke fasilitas medis, tampaknya trauma dari apa yang terjadi. Saat para pria baru saja akan lepas landas, KT menemukan sisa tambalan gigi logam dan darah dalam jumlah besar di kamar mandi. Khawatir bahwa hal itu mungkin telah menginfeksi atau meniru seseorang di atas kapal, dia buru-buru berlari keluar untuk menurunkan helikopter yang akan berangkat. Tepat saat Carter memutuskan untuk mendarat, Griggs berubah menjadi benda dan menyerang Olaf. Hal ini menyebabkan helikopter berputar di luar kendali dan jatuh di pegunungan, mungkin mengakhiri kehidupan semua orang di dalamnya. Kembali ke stasiun, tim mati-matian mencoba menghubungi saluran darurat untuk meminta bantuan, tetapi radio tidak lagi mendapat sinyal. Ini hanya menambah masalah stasiun saat ini, terutama dengan badai yang akan datang. Kemudian, situasinya bahkan memburuk saat KT mengetahui bahwa pancuran telah dibersihkan. Oleh karena itu, ketika Edvard menginstruksikan beberapa pria untuk pindah ke markas terdekat, KT dengan berani menolak perintahnya. Dia berpendapat bahwa itu mungkin ide yang buruk, terutama karena mereka tidak yakin dengan apa yang mereka hadapi. Untuk membuat mereka mengerti, KT memberitahu semua orang tentang apa yang dia dan Adam temukan, kemampuan makhluk itu untuk mereplikasi bentuk kehidupan apapun. KT menampilkan tambalan gigi sebagai bukti, menjelaskan bahwa hal yang tidak diketahui memuntahkannya karena tidak dapat meniru bahan anorganik. Sebagian besar anggota tim tampaknya menganggap pernyataan KT itu konyol. Edvard langsung menutup percakapan dan memerintahkan yang lain untuk melanjutkan seperti yang direncanakan. Tepat setelah semua orang meninggalkan ruangan, Juliet mendekati KT, menyarankan agar dia mempercayainya. Bahkan, Juliet pernah melihat Colin meninggalkan kamar mandi sambil memegang handuk. Dalam upaya untuk mencegah orang pergi, Juliet membawa KT ke ruangan tempat kunci Snowcat disembunyikan. Saat KT mencoba mengambil kunci, Juliet berubah menjadi hal yang mengerikan dan mulai menerjang dari belakangnya. KT bergegas keluar, lalu berlari melewati Carl di lorong. Namun, yang terakhir sangat lambat untuk bereaksi hingga benda itu akhirnya sampai padanya. Tanpa perangkat apapun untuk mengakhiri makhluk itu, KT hanya bisa melihat saat makhluk itu menerkam Carl. Untungnya, yang lain mendengar keributan itu dan datang menyelamatkannya. Lars membawa penyembur api dan menggunakannya untuk membakar benda itu. Setelah itu, anggota tim yang tersisa berkumpul di luar untuk membakar sisa-sisa makhluk yang masih belum diketahui. Mereka mulai mendiskusikan cara menyelesaikan masalah yang dihadapi dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengkarantina diri mereka sendiri hingga ancaman berakhir. Dokter, Sander dan Adam secara sukarela mengambil dan menguji sampel darah semua orang sementara Lars dan KT bergerak untuk menonaktifkan semua kendaraan. Kemudian, Lars menunjukkan peti berisi granat kepada KT. Beberapa saat setelah Lars dan KT menyelesaikan pekerjaan mereka, dua orang dari kecelakaan pesawat, Carter dan Derek, terhuyung-huyung kembali ke stasiun. Dengan kecurigaan bahwa mereka mungkin terinfeksi, beberapa anggota tim langsung bereaksi untuk membakarnya, tetapi KT bernegosiasi untuk mengunci mereka dalam isolasi terlebih dahulu hingga mereka dapat menjalankan beberapa tes pada mereka. Di lab, Adam dan Dr. Sander menyiapkan hal-hal yang mereka butuhkan untuk ujian. Namun, saat mereka berdua pergi untuk waktu yang singkat, lab terbakar, menunjukkan sabotase. Setelah mereka memadamkan api, ketegangan muncul di ruangan saat mereka mulai saling menuduh, mendorong KT untuk mengusulkan melakukan tes yang lebih sederhana. Dia menjelaskan bahwa mereka mungkin dapat mengidentifikasi siapa itu siapa dengan memeriksa tambalan gigi setiap orang. Untuk diingat, makhluk atau benda itu tidak dapat meniru tambalan gigi. Jadi, mereka yang tidak memilikinya mungkin memiliki risiko potensial. KT kemudian melanjutkan untuk memeriksa gigi semua anggota tim dengan senter untuk melihat siapa yang memiliki tambalan dan siapa yang tidak, juga menunjukkan miliknya. Setelah memeriksa mulut semua orang, mereka dapat memilih Adam, Dr. Sander, Edvard, dan Colin. Untuk menegakkan keadilan, KT juga ingin memeriksa gigi Carter dan Derek, mengirim Lars dan Jonas untuk membawa mereka kembali ke kamar.
Namun, saat mereka tiba di gudang tempat keduanya diisolasi, Lars dan Jonas menemukan lubang di lantai dan menyadari bahwa mereka pasti telah masuk ke gedung berikutnya. Lars mencoba mengikuti mereka, tetapi begitu dia mendekati tempat itu, dia langsung ditarik ke dalam. Jonas kembali ke unit tempat yang lain berada dan memohon Peder untuk membantunya menyelamatkan Lars, tetapi KT dengan tegas memerintahkan Peder untuk berjaga-jaga dan mengawasi benda-benda potensial yang teridentifikasi. Saat anggota yang tersisa terus berdebat dan saling menunjuk, Carter dan Derek memaksa masuk ke dalam gedung sambil membawa pistol dan penyembur api Lars. Dengan asumsi bahwa keduanya telah membunuh Lars, Edvard memerintahkan Peder untuk membakar mereka. Peder bingung harus berbuat apa, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk mengarahkan penyembur api ke arah keduanya. Untuk membela diri, Derek menembak jatuh Peder. Ini melubangi tangki bahan bakar Peder, menyebabkan ledakan yang membuat Edvard pingsan. Saat dibawa kembali ke ruang rekreasi, Edvard terbangun dan secara mengejutkan berubah menjadi benda. Tidak menyadari perubahan mendadak, Jonas dengan cepat terinfeksi oleh lengan Edvard yang terdistorsi. Saat keadaan berubah menjadi kekacauan, Dr. Sander dan Colin dengan egois melarikan diri dari ruangan sementara semua orang mencoba menahan hal tersebut. Sayangnya, penyembur api yang dipegang Carter tidak berfungsi, dan respons lambat mereka terhadap situasi berakhir dengan Derek diserang. Pada saat yang sama, memungkinkan Edvard untuk mengasimilasi tubuh Adam dan melarikan diri. Di sisi lain, KT mengambil penyembur api dan mulai membakar tubuh anggota tim yang terinfeksi. Dia segera bekerja sama dengan Carter, dan mereka pergi bersama untuk memburu Hal, yang kini telah mengambil bentuk wajah Edvard dan Adam. Namun, setelah monster itu menyerang Dr. Sander, ia juga berhasil memisahkan Carter dari KT dan menjebak yang pertama di dapur. Untungnya, KT dapat segera menemukan mereka dan mulai membakar monster tersebut saat akan menginfeksi Carter. Sekali lagi, KT dan Carter pergi keluar untuk membakar sisa-sisa benda tersebut. Kemudian, mereka melihat Dr. Sander yang terinfeksi mengemudi di salah satu Snowcats. Keduanya sedikit berdebat tentang apakah akan mengikuti Dr. Sander atau tidak, tetapi KT dengan tegas memberitahu Carter bahwa mereka harus menghentikannya dari menyebabkan lebih banyak masalah. Sebelum meninggalkan stasiun, KT mengambil granat dan kebutuhan lainnya. Segera setelah itu, mereka menemukan Snowcat di lokasi pesawat luar angkasa yang ditemukan. Saat mereka turun, mereka melihat bahwa kapal luar angkasa memulai kembali dan perlahan bersiap untuk lepas landas. Keduanya berlari dengan cepat untuk melarikan diri dari bagian pembuka kapal, tetapi KT jatuh ke dalam pesawat ruang angkasa, memisahkannya lagi dari Carter. KT mencoba mencari benda di dalam kapal besar itu sampai akhirnya dia menemukannya lagi. Karena tidak dapat melawannya secara langsung, dia berlari menuju ruang sempit yang tidak dapat dimasuki benda itu. Setelah beberapa saat, Carter menemukan benda itu siap untuk melahap KT setelah menariknya dari ruang sempit, tetapi KT berhasil melemparkan granat ke dalam mulut makhluk itu. Kemudian, keduanya dengan cepat lari dari tempat kejadian, menjauh dari ledakan. Akhirnya, Carter dan KT dapat kembali ke Snowcat dengan selamat. Namun saat keduanya bersiap untuk pergi, KT mengonfrontasi Carter tentang bagaimana dia tahu bahwa dia bukan lagi manusia. Dia mengatakan ketika dia kembali ke pangkalan mereka setelah helikopter jatuh, dia melihat anting-antingnya. Mencoba menyangkal KT, Carter menyentuh telinganya, tetapi bukannya menyentuh telinga kiri, dia menyentuh telinga kanan. KT tidak membuang waktu dan membakar Carter, menyebabkan dia meratap seperti The Thing. Kemudian, KT tanpa lelah naik ke atas Snowcat lainnya, dan dia tidak pernah terlihat lagi. Keesokan paginya, seorang pilot helikopter Norwegia, Mathias, tiba di kamp Norwegia dan menemukannya dalam reruntuhan. Setelah melihat sisa-sisa benda bermuka dua, dia berteriak untuk mencari sisa yang selamat. Akhirnya terungkap bahwa setelah melarikan diri dari ruang rekreasi, Colin masuk ke dalam ruang radio dan menggorok leher dan pergelangan tangannya untuk memastikan benda itu tidak menginfeksinya. Anehnya, Lars menembak Mathias dan keluar tanpa cedera dari gedung tempat dia terakhir terlihat ditangkap oleh Derek dan Carter. Tidak yakin dengan identitas Mathias, Lars meminta untuk melihat tambalan giginya. Segera setelah itu, Lars melihat anjingnya berlari keluar dari reruntuhan dan segera menembak binatang itu,
mengetahui bahwa itu telah menjadi benda. Keduanya menggunakan helikopter untuk mengikuti anjing, dan saat Matthias menggerakkan helikopter, Lars mulai menembaki anjing dari atas.